Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemerhati yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan perkenannya lah pada saat ini kita bisa bermujahah atau bersemuka dalam kultum daring dalam upaya mengisi waktu berkah bulan Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan kultum dengan topik pengendalian emosi marah. Para pemerhati, inti puasa Ramadan sebagaimana kita ketahui bersama ialah pengendalian diri karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang perlu dan penting kita kendalikan adalah emosi marah. Kalau demikian, apa emosi marah itu? Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, emosi marah adalah bergejolaknya darah dalam hati manusia untuk menolak gangguan yang dikhawatirkan terjadi, atau karena ingin balas dendam kepada orang yang menimpakan gangguan yang terjadi padanya. Pemerhati yang berbahagia, emosi marah menimbulkan banyak sekali perilaku yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tindakan pemukulan, penendangan, bahkan pembunuhan. Demikian pula berupa ucapan yang tidak diharapkan oleh agama, seperti tuduhan, penghinaan, perkataan yang jorok dan lainnya. Dan tidak kalah pentingnya juga berupa sikap yang berlebih-lebihan kepada orang lain, seperti sikap negatif dan antipati kepada orang lain. Dengan demikian, emosi marah adalah pangkal keburukan, sekaligus kita menjauhinya adalah pangkal kebaikan. Sehingga Nabi Allah Muhammad SAW melarang orang yang datang minta nasihat kepadanya untuk melampiaskan emosi marah dengan mengatakan la taghdab, janganlah engkau lampiaskan emosi marah. La taghdab ini dikemukakan secara berulang sesuai dengan ulangan permintaan nasihat orang yang datang kepadanya tersebut. Hadirin yang berbahagia, para pemerhati yang saya hormati, karena emosi marah dilarang oleh Nabi Allah Muhammad SAW, maka bagaimana mengendalikan emosi marah tersebut? Dalam hal ini, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam dan Dr. A'id Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan mengemukakan banyak cara atau berbagai cara dalam mengendalikan emosi marah. Pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan 5 cara atau upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah, mengatasi sekaligus mengendalikan emosi marah kita. Yang pertama adalah membaca ta'awudz. Emosi marah berasal dari syaitan. Karena itu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atau mungkin dengan menggunakan sigap yang lain, astagfirullahi samil alim minasyaitonirrajim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua yaitu diam. Orang yang beremosi marah biasanya melampiaskan kata-kata kotor. Karena itu diam dapat menghindarkan diri dari keburukan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Allah Muhammad SAW, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan apabila salah seorang di antara kalian beremosi marah, maka diamlah. Itu cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga yaitu mengubah posisi badan atau mengubah posisi tubuh kita. Misalnya mengubah posisi berdiri ke duduk dan mengubah posisi kita dari duduk ke berbaring. Pengubahan posisi ini dapat menghindarkan diri kita dari lampiasan emosi marah kita. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud sebagai berikut. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaqi. Jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Dan jika dengan cara itu bisa menghilangkan emosi marahnya, maka cukuplah itu. Namun demikian, jika belum dapat menghilangkan emosi marahnya, maka maka berbalinglah. Lalu cara yang berikut yaitu yang keempat, berwudu. Emosi marah adalah bara api yang dilemparkan setan ke dalam hati manusia. Ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Bara api tersebut dapat dipadamkan dengan air wudu, sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud sebagai berikut. Innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitana khuliqa min nar wa innama tufi'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya emosi marah itu berasal dari syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila salah seorang di antara kalian itu marah, falyatawadda, maka ambillah air wudu. Kemudian dari cara yang keempat ini kita beralih ke cara yang kelima, yaitu mengingat keutamaan pengendalian emosi marah. Diharapkan agar kita bisa mengendalikan emosi marah, tanamkan pada diri kita bahwa mengendalikan emosi marah itu akan menjadikan kita memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Imam At-Tirmidzi sebagai berikut. Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh malaikat, di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, dan mempersilahkannya memilih bidadari yang disukainya. Alhamdulillah, para pemerhati, demikian kultum yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.